Hai, Shalom. Saya Suwandi dari Paroki Santo Laurentius. Nah, pada kesempatan ini adalah video yang pertama mengenai cara menggunakan informasi sistem dari Emmaus Journey. Nah, nanti ada video yang kedua dan ketiga. Yang pertama ini adalah bagaimana cara menginput data peserta Emmaus Journey dan pembagian kelompok. Nanti video kedua itu mengenai bagaimana menentukan peserta yang lulus itu menjadi fasilitator dan penempatan fasilitator pada kelompoknya masing-masing. Dan ketiga adalah lanjutan dari yang video pertama, yaitu closing buku 1, buku 2, dan buku 3 ya. Ditutup buku 1, tutup buku 2, dan tutup buku 3. Nah, kita mulai aja. Pertama-tama yang harus diperhatikan adalah alamatnya. Ya, di sini saya menggunakan tes.ejourney.web.id. Ya. Ini adalah alamat yang digunakan untuk tes ya, untuk mencoba bagaimana menggunakan informasi sistem dari Emmaus Journey. Nanti alamat benerannya akan kita berikan ya. Jadi untuk mencoba silakan gunakan alamat ini. Nah, tampilannya nanti seperti ini. Begitu juga nanti alamat yang benerannya juga tampilannya sama seperti ini. Nah, kita mulai dengan username. Nah, username juga nanti akan diberikan kepada masing-masing korwil ataupun seksi pendaftaran yang bertugas untuk menginput data. Nah, di sini contohnya saya menggunakan username-nya ini korwil Gading. Ya, lalu masukin passwordnya, kemudian klik login. Nah, tampilan pertama yang akan muncul adalah pada home. Ya. Jadi di home ini ada tulisan selamat datang dan ini nama orang yang in charge di sini, yaitu kalau contoh di sini Yosef dan Natalia. Nah, ini sebenarnya sudah diberikan penjelasan ya oleh yang membuat program bahwa yang namanya Tansum di sini ini berperan sebagai admin dari sistem informasi Emmaus Journey dengan berpartisipasi mendaftarkan peserta baru dan mengelompokkan ke dalam kelompok-kelompok pertemuan mingguan. Nah, di sini ada tombol pembaharuan password. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mengganti password yang pertama udah kita berikan, silakan tinggal klik. Nah, masukin password yang lama di sini, kemudian password yang diinginkan, terus masukin lagi password yang diinginkan yang sama seperti yang tadi. Nah, caranya seperti ini kalau mau mengganti password. Nah, ini wilayah administrasi Anda. Jadi, wewenang administrasi Anda melingkupi region dari Gading Serpong. Nah, tadi kan saya masukin Korwil Gading. Jadi, masing-masing username dengan passwordnya itu hanya dapat mengakses wilayahnya masing-masing, ya. Wilayahnya masing-masing dalam parokinya masing-masing. Jadi tidak bisa mengakses ke wilayah atau paroki yang lain. Nah, ini yang udah ditentukan. Nah, langkah-langkah yang harus dijalankan adalah ya dapat dibaca di sini. Nanti juga sama saya akan jelaskan juga. Jadi teman-teman silakan baca nanti kalau udah masuk ke dalam web ini. Nah, ini tampilan home-nya seperti ini ya. Kemudian kedua kita masuk ke area.
Nah, kita klik area. Nah, area ini gunanya adalah untuk membantu pembagian kelompok. Jadi ada wilayah-wilayah yang kelompoknya ini dibagi per area. Nah, per area ini bisa diganti ya. Jadi kalau misalnya ngikutin dari sebelumnya udah ditentuin areanya, tetapi para pemegang username diberi kebebasan untuk mengganti ya sesuai dengan keinginan pembagian wilayahnya. Tapi pembagian wilayah ini tidak harus sama persis seperti ini ya. Jadi ini diberikan kebebasan untuk bagaimana mengatur pembagian wilayahnya. Nah, contohnya kalau misalnya, saya nggak mau area 1 ini Gading Serpong. Misalnya area 1 ini dikoreksi, ganti menjadi misalnya sektor. Ya, sektor. Kemudian save. Nah, area 2 misalnya maunya cluster Beryl. Area 3 clusternya PH Game. Kalau misal perlu penambahan, nah tinggal klik nih. Klik area, kemudian tulis misalnya Ilago. Nah, areanya Ilago. Setelah selesai di save. Nah, ini cara menggunakan di bagian area. Kemudian kita masuk ke peserta. Nah, di sini peserta yang paling lama adalah biasanya di bagian ini, pendaftaran. Ya, diklik bagian pendaftaran. Kita lihat di sini untuk area pendaftaran. Nah, untuk angkatannya udah kita tentukan dari awal. Jadi tidak bisa diganti-ganti lagi. Jadi pas bertugas untuk contoh di sini angkatan ke-15 ya. Nanti kalau misalnya tugasnya memang di angkatan ke-16 atau 17, nanti ini akan muncul sendiri. Ya, regionnya juga ditentukan, paroki juga, dan keuskupannya juga udah tentukan. Tujuannya pemrograman ini supaya tidak kalau misalnya ini dibuka, takut nanti ada kesalahan input. Jadi lebih baik udah ditentukan dari awal. Nah, kemudian kita perhatikan pada formulir ini. Sebenarnya formulir ini isinya itu sama persis dengan form pendaftaran EJ ya. Hanya kita memindahkan dari tulisan tangan ke dalam form ini. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam formulir ini adalah ini yang bertanda bintang. Nah, bertanda bintang ini adalah baris yang harus diisi. Kalau nggak diisi, nggak bisa di save, nggak bisa disimpan datanya. Ya, ini saya kasih contoh, misalnya nama lengkap Maria. Magdalena Dewi misalnya. Nah, nama baptisnya Maria Magdalena. Nama panggilan, misalnya nggak tahu nama panggilan, ini karena nggak dimintangin, nggak apa-apa kalau nggak diisiin ya. Terus jenis kelamin misalnya perempuan, tempat lahir misalnya Jakarta, tanggal lahir 10 Desember misalnya 1985 misalnya. Alamatnya di sektor 1A, blok AB 01 nomor 5 misalnya. Nah, lingkungan kalau nggak tahu, nggak diisi nggak apa-apa. Wilayah juga. Nah, area pengelompokan yang tadi muncul di sini nih. Nah, kalau misalnya peserta ini area pengelompokannya di bagian sektor. Kalau misalnya di bagian dia mau dibagiin ke kawasan Beryl.
ya. Ini kita contoh misalnya sektor. Nah, kalau telepon harus, karena ini dimitangin, jadi harus diisi. Ya, misalnya telepon 08180000 misalnya. Nah, kalau misalnya memiliki telepon lebih dari satu, tinggal klik ini, tambah phone. Jadi satu handphone, satu nomor rumah misalnya. Nah, 0210000 misalnya seperti itu ya. Nah, kalau misalnya mau dihapus, tinggal klik hapus, mau nambah, tinggal klik tambah. Begitu juga dengan email. Nah, email juga karena nggak dimitangin, boleh diisi, boleh tidak. Aktivitas gereja juga sama. Pemilihan waktu. Nah, pemilihan waktu ini udah ditentukan di sini, tinggal dipilih. Misalnya Ibu Maria ini biasanya Selasa malam. Nah, tapi dia bisa juga hari yang lain, tinggal diklik. Klik di sini. Misalnya Kamis pagi. Atau bisa yang hari lain lagi, tinggal klik, tambah lagi. Terus tentuin lagi, misalnya Minggu malam misalnya, seperti itu. Ya, jadi kalau lebih dari satu pilihan, tinggal bisa ditambahin di sini. Kalau ada yang salah, tinggal dihapus. Nah, ini juga ada notes, ya. Dan juga bila peserta ini bersedia ketempatan, tinggal diklik di sini. Nah, setelah itu sudah selesai semua, tinggal klik submit. Nah, biasa dikonfirmasi lagi, seluruh data sudah diperiksa, dinyatakan benar. Nah, kalau oke, tinggal klik konfirmasi. Kalau sekiranya ada yang salah, klik koreksi. Ya. Di sini misalnya kita anggap aja sudah benar, tinggal klik konfirmasi. Nah, nanti akan muncul nama ini, anggotanya secara otomatis, ID anggota udah secara sistem diberi nomor ID anggotanya dan pendaftaran telah berhasil. Nah, selanjutnya untuk mengisi lagi tinggal klik formulir selanjutnya, ngisi lagi. Nah, ini yang lama di sini biasanya. Kalau ada 100 peserta, ngisi satu-satu 100 kali. Tetapi jangan khawatir, karena ini programnya web, jadi bisa di-input secara multi-user. Jadi nggak hanya satu orang, jadi bisa berbarengan dengan menggunakan username dan password yang sama. Jadi masing-masing menginput. Jadi bisa dibagi-bagi tugasnya. Nah, ini seperti ini sudah nggak ada masalah. Sekarang kita masuk ke browse. Nah, browse ini tujuan buat apa? Untuk mencari peserta. Nah, seperti tadi yang sudah diinput, misalnya namanya Maria. Kita coba search, cari. Nah, yang tadi adanya di ini, Maria Magdalena kan. Nah, cara mencarinya seperti itu. Jadi mau masukin nama, mau Maria aja sudah cukup, jadi bisa langsung muncul di sini. Tinggal diklik. Nah, yang tadi yang udah diisiin ada di sini. Nah, apabila setelah di-submit tadi baru menyadari bahwa ada kesalahan. Nah, tinggal update. Misalnya tempat lahirnya bukan di Jakarta misalnya. Seharusnya di Tangerang. Tinggal di klik update. Langsung ganti. Jakartanya diganti Tangerang. Lalu simpan. Bisa juga tadinya datanya nggak lengkap, nggak mengetahui lingkungannya misalnya. Caranya sama, tinggal update, tambahin ke jadi lingkungan Santo Antonius misalnya, seperti ini.
lalu klik simpan. Update berhasil, ya. Begitu juga dengan yang lainnya. Misalnya pilihan waktu, ada yang mau dikoreksi, tinggal update, koreksi. Ya. Dan ini ada menu yang namanya pindah region. Jadi menu ini dipakai untuk misalnya setelah menginput, rupanya Ibu Maria Magdalena ini dia tidak mau menjadi peserta di wilayah Gading Serpong karena tempat kerjanya di Alam Sutera misalnya. Jadi karena udah terlanjur diinput di wilayah Gading Serpong, lebih gampangnya adalah langsung melakukan pindah region ke bagian yang akan pindah. Dia akan pindah ke mana? Misalnya akan pindah ke Alam Sutera, tinggal diklik di sini. Keuskupannya Jakarta, parokinya Laurentius, regionnya, wilayahnya Alam Sutera. Nah, kemudian kalau kita klik ini, konfirmasi pindah region, maka seluruh data ini akan pindah ke Korwil Alam Sutera. Gitu. Jadi sehingga Korwil Alam Sutera tidak melakukan input ulang lagi, tidak perlu form formulirnya secara fisik pindah tangan gitu. Jadi secara sistem kita bisa melakukan pemindahan. Ya, seperti ini. Kemudian tadi yang pendaftaran udah, browse sudah, permintaan masuk. Nah, permintaan masuk ini adalah yang seperti tadi. Dari bagian lain, datanya ada yang mau masuk ke wilayah Gading di sini. Jadi nanti akan muncul di sini. Tinggal diklik, terima, secara otomatis udah masuk ke list peserta di sini. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan lagi ke kelompok. Nah, di sini adalah cara melakukan pembagian kelompok. Ya, anggap aja tadi saya udah melakukan pengisian data misalnya. Ya, data peserta tadi kan udah mengisi nama Ibu Maria Magdalena Dewi dan lainnya udah diisi nih, udah banyak ya. Misal udah diisi semua. Ya, udah diisi semua nih, tinggal pembagian kelompok. Nah, tinggal diklik nih di bagian kelompok. Nah, kemudian buat kelompok. Nah, kalau mau buat kelompok tinggal klik buat kelompok. Klik. Nah, kelompok baru. Nah, kelompoknya ini mau dikasih nama apa? Misalnya ke kelompok Kamis malam ya. Tapi ini nggak harus seperti ini ya. Jadi bisa aja kelompoknya dinamakan kelompok kesetiaan, kelompok kesejahteraan, atau mau nama Santo Santa silakan ya. Jadi ini kreativitas masing-masing korwil untuk memberikan nama kelompoknya. Ada yang maunya simpel ya udah nama kelompoknya kelompok 1 misalnya, kelompok 2. Nah, itu silakan saja. Ini di sini saya berikan contoh misalnya kelompoknya Kamis malam. Nah. Oke, Kamis malam. Nah, ini pembuatan kelompok berhasil. Kemudian mengisi nama-nama data peserta. Tinggal klik nih, tambah di sini ya. Jadi kursor diarahin ke sini.
klik tambah misalnya. Nah, siapa-siapa aja yang mau dimasukin ke dalam kelompok ini. Nah, di sini tadi kan udah dimasukin data-data peserta nih. Ya. Jadi klasifikasinya kita mau bagi kelompoknya mau per area, tinggal klik di sini. Nanti secara sistem dia akan membagi per area. Atau membagi per waktu. Nanti secara sistem akan bagi per waktu. Jadi Kamis pagi semua dikumpulin jadi satu Kamis pagi. Ya, Rabu malam semua dikumpulin Rabu malam. Rabu pagi semua dikumpulin Rabu pagi. Atau klik di sini kombinasi antara area yang sama dengan waktu yang sama. Nah, di sini misalnya sektor yang sama semua yang memang area di sektor dan Kamis pagi semua di sini. Areanya di daerah sektor dan Kamis malam semua di sini. Nah, ini hanya secara sistem dia membantu kita untuk membagi kelompok. Nah, terus ini ada tanda apa nih? Ada gambar rumah. Nah, gambar rumah ini maksudnya adalah nama peserta ini bersedia ketepatan rumahnya untuk jadikan tempat kumpul. Ya, kalau ada tanda ini, kemudian kalau ada tanda ini adalah nama-nama fasilitator. Ya. Tapi untuk tugas core wheel sementara hanya untuk membagikan kelompok nama-nama peserta saja. Nanti ada lagi yang namanya koordinator fasilitator, dia yang menentukan pembagian fasilitator. Nah, jadi contohnya ini kalau kita mau memasukkan nama ke dalam kelompok, misalnya udah dibagi sektor Selasa malam misalnya, atau tadi kita cari Kamis malam misalnya. Kita coba lihat di sini Selasa pagi, Selasa malam, Rabu pagi, Rabu malam, Kamis pagi. Nah, ini dia Kamis malam misalnya. Karena Kamis malam ini akan dibagi ke dalam kelompok. Nah, untuk memindahkan data-data ini ke dalam kelompok ini, tinggal klik. Dia langsung akan pindah ke sini. Tinggal diklik. Ini Pak Eko, tinggal klik. Dia akan pindahin ke sini. Ibu Maya, klik, akan pindah ke sini. Pak Rajani, Pak Aris, dia tinggal klik, klik, klik. Nah, semua akan pindah ke sini. Nah, jadi kelompok ini jadi ya selesai. Nah, mengapa Pak Eko ini udah diklik, di sini muncul dan di sini masih ada? Berarti Pak Eko ini waktu pengisian data, pemilihan dia nggak hanya Kamis malam. Jadi dia juga memilih Jumat pagi gitu. Jadi kalau dia juga memilih Jumat malam di sini. Jadi kalau udah masuk satu, diingatin bahwa jangan sampai nanti masuk ke kelompok yang lain lagi gitu. Ya, kalau misalnya kelompok ini udah jadi, tinggal di save, simpan. Nah, dari itu kita lihat, nah ini ada beberapa yang bersedia ketepatan. Tinggal nanti koordinator wilayahnya yang menghubungin mana yang ketempatan ya di antara yang ini. Kemudian kita lihat ini ada tambah dan ada gambar seperti ini ya, kaca pembesar gitu. Nah, tujuannya apa? Coba kita klik kaca pembesar ini. Nah, ini adalah untuk mengisi data-data kelompok ini.
Jadi waktu pertemuannya, alamatnya, dan bisa disebutkan juga kalau misalnya bukan di rumah anggota, atau bisa sebutkan di pertemuan di gereja atau di mana ya. Jadi ini tinggal kita mau ngisi, tinggal update ya. Nama kelompoknya tadi udah, waktu pertemuannya Kamis malam. Pertemuannya di mana? Misalnya di rumah anggota. Nah, rumah anggota yang mana? Tinggal diklik, misalnya di Pak Erik misalnya, tinggal diklik. Udah oke. Ya, kliknya di sini ya. Maaf, tadi salah. Harusnya kliknya di sini ya. Yang ketepatan yang udah dipilih, kemudian kita simpan. Nah, setelah kita simpan data ini, akan coba kita klik nih daftar hadir. Nah, udah kesimpan di sini dan bentuk Excel. Coba kita klik. Nah, nanti secara otomatis absensinya itu akan muncul. Jadi form modelnya udah ada di sini semua ya. Jadi tinggal nanti di print dan digunakan sebagai absensi kelompok ya. Tapi kalau ada yang mau memperbarui supaya lebih bagus, ada garis-garisnya, silakan aja, tinggal ini. Tapi model formnya harus persis seperti ini. Kalau mau tambahin garis, kolom atau segala macam untuk mempermudah silakan, tapi bentuknya harus seperti ini. Nah, kemudian kita lihat kalau data peserta. Nah, data peserta nanti akan seperti ini. Muncul semua yang tadi isi. Kalau mau jadi Excel tinggal download, klik sini. Kalau mau cetak langsung lewat printer, tinggal klik di sini. Nah, di sini juga ada informasi tambahan. Ya, misalnya di sini ada core wheel, alamat core emailnya, apa mau ditambahin nomor handphonenya atau yang lainnya, silakan di sini. Tinggal confirm, oke. Ya. Jadi ini mempermudah Pak Corwin nggak usah membuat form lagi, tinggal diambil dari data di sini. Ya, mau lewat Excel bisa, mau langsung dicetak juga bisa. Oke, jadi ini gunanya. Udah selesai, tinggal disilang. Oke, sampai di sini. Bagian kelompok, jadi kalau misalnya mau masukin lagi tinggal ini kelompok 1 misalnya, tinggal ditambahin, tinggal seperti tadi, klik pindah ke sini, klik pindah ke sini, klik pindah ke sini gitu ya. Jadi semudah itu gitu. Jadi ini bagian ini hanya membantu kita untuk bagi kelompok, tapi nggak harus kelompoknya persis seperti ini. Jadi kalau misalnya tadinya di sininya ada yang salah misalnya ya, tinggal misal kelompok ini ada yang salah tadinya, misalnya Pak Rojani nggak mau di kelompok 10, mau di kelompok 1, tinggal diklik tambah, ada tanda silang di sini, tinggal klik silang, Pak Rojani akan otomatis balik lagi ke area ini. Nah, tinggal setelah itu kita simpan. Pak Rojani misalnya maunya di kelompok 1, tinggal klik tambah, cari yang tadi Pak Rojani, misalnya ada di sektor Kamis malam misalnya.
lagi Pak Rojani misalnya maunya di di sini tinggal klik, akan masuk ke kelompok 1. Nah, bagaimana dengan tadi yang Pak Eko? Ya, Pak Eko ini kan adanya di Rabu pagi juga. Misal Rabu pagi ini kelompok 1. Nah, bisa klik. Karena Pak Eko udah dimasukin ke kelompok 10, yang Rabu pagi nggak bisa diklik lagi. Diklik pun nanti nggak bakalan pindah karena udah ada di kelompok lain. Nah, kecuali misalnya Pak Eko ganti maunya ke kelompok 1 misalnya. Ya, tinggal di sini klik plus Pak Eko-nya disilang. Ya, kemudian di save, simpan. Pindah ke kelompok 1, klik tambah, cari yang Eko. Nah, Eko ini tinggal diklik lagi, baru akan dia pindah ke kelompok 1. Nah, misalnya sudah selesai, simpan. Kemudian diupdate lagi datanya. Gambar ini kaca pembesar ini kita klik. Nah, seperti tadi lagi diupdate, diganti keterangannya. Ya, misalnya kalau pertemuannya di luar rumah anggota, misalnya sebutkan di mana, misalnya di gereja, misalnya di gereja mana gitu. Nah, udah selesai, simpan. Nah, otomatis nanti daftar hadir seperti tadi dan data peserta juga mengikuti, ya. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini. Kira-kira pengisian data peserta dan pembagian kelompok, ya, nggak susah. Silakan dicoba. Bila ada kesulitan dapat hubungin kami, ya, di sini di home. Alamat email kami ada di sini, ya. Jadi saya kira udah sampai di sini. Selamat mencoba. Tuhan memberkati.